Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang L di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai profil dari Serizawa Army. Dan sekali lagi, ini saya ambil dari movie-nya. Yuk, langsung putar dulu intronya. Tamao Serizawa dikenal dengan sebutan Raja Hewan Buas. Anggap saja ini opini pribadi. Mungkin karena Serizawa berewokan, makanya dijuluki Raja Hewan Buas. Yang kalian pasti sudah tahu kalau raja dari hewan itu adalah singa. Dan singa berewokan. Masuk akal kan? Adegan munculnya Serizawa ini termasuk adegan yang benar-benar ikonik. Bukan karena pertarungannya, tapi karena kekocakannya naik motor yang udah seperti atraksi di Tong Setan. Serizawa juga terlihat suka sekali meminjam uang orang tapi tidak pernah ada yang balik seutuhnya. Contohnya adalah dia punya hutang tagihan motor dari Tokyo dan uang taruhan dengan Tokaji. Memang tidak ditampilkan secara detail, tapi memang Serizawa sering sekali diperlihatkan dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Seperti ini contohnya. Meski begitu, julukan Raja Hewan Buas benar-benar bukan isapan jempol belaka. Serizawa sering sekali diperlihatkan menang dengan beberapa orang kuat dengan cukup mudah. Contohnya adalah Mikami Brothers dan juga Washio Gota yang kalah hanya dengan 2 kali serangan, seperti yang terlihat di video ini. Mari ulangi. Sekali lagi. Oke, cukup. Serizawa juga mampu menang melawan Izaki di film Crow Zero 2, meski terlihat cukup kesusahan. Karena pasalnya Izaki ini memang kuat bro. Izaki bahkan diakui oleh penguasa kelas 1 trio Ebisuka. Serizawa juga mampu menang melawan psikopatnya Hosen, Urushibara Ryo, yang bisa dibilang merupakan orang terkuat kedua setelah Narumi, di kelas 3 tentunya. Kalau seluruh Hosen, saya ragu dia di posisi kedua. Sejauh ini, Serizawa hanya pernah kalah dengan Genji saja di movie Crow Zero 1. Kemarin, ketika saya menjelaskan pertarungan Genji dan Serizawa, yang intinya dari segi kekuatan Serizawa masih lebih unggul. Kemudian ada yang bertanya, lantas kenapa Serizawa bisa kalah bang? Saya juga sudah menjawabnya di kolom komentar, tapi kalau kalian ingin detailnya gimana, silahkan perhatikan adegan-adegan ini. Terlihat kalau Serizawa menerima serangan yang lebih banyak, dan kebanyakan mengenai perut Serizawa. Selain itu, Serizawa juga dengan pintarnya repot-repot menghampiri Genji, membantu Genji berdiri. Ngapain coba? Ya jelas staminanya akan lebih terkuras dong. Setelah kalah dari Genji, Serizawa lebih memilih untuk bersama kelompoknya daripada bergabung dengan GPS. Tapi pada perang Suzuran versus Hosen, Serizawa dan para anggotanya akhirnya juga ikut perang dalam perang tersebut. Karena akan menjadi sangat fatal kalau Genji kalah dari Hosen. Di movie Crow Zero 2 juga diperlihatkan kalau Serizawa pernah ikut dalam perang Suzuran versus Hosen 2 tahun yang lalu. Lebih tepatnya saat dia di kelas 1. Dan pada waktu itu, dia pertama kali bertemu dengan Narumi dan kemudian tumbuh benih-benih ketertarikan di antara mereka. Oke, kita lanjut ke anggota selanjutnya. Tokyo Tatsukawa. Dia merupakan teman Genji saat masih di bangku SMP, sampai akhirnya menjadi teman dekat Serizawa di Suzuran. Bagi kalian yang berpikir kalau anak-anak Suzuran itu orang-orang miskin, sepertinya kalian harus berubah pikiran kalian. Karena Tokyo merupakan salah satu siswa Suzuran yang bisa dikategorikan siswa yang mampu. Tokyo diceritakan memiliki penyakit di otaknya, dan kalau dia lakukan operasi, kemungkinan berhasilnya adalah 30%. Dan hal inilah yang membuat Tokyo bersikeras tidak mau melakukan operasi. Karena dengan kemungkinan yang hanya 30%, itu lebih baik dia menghabiskan hidupnya dengan melakukan apa yang dia mau. Memangkas darah mudah sekali kan? Dan di ending Crow Zero 1 diperlihatkan kalau Tokyo sudah berhasil menjalani operasinya dengan selamat. Kalau kalian bertanya soal kekuatan Tokyo, saya tidak bisa memberikan info pasti seberapa kuat Tokyo ini. Karena di movie-nya tidak ada satupun adegan di mana Tokyo bertarung 1 versus 1 dengan beberapa orang kuat. Hanya terlihat melawan beberapa kroco saja. Tapi cukup kita akui saja keberaniannya untuk ikut perang melawan Hosen, padahal bisa dikatakan dia masih dalam masa pemulihan. Kalau kepalanya tiba-tiba kambuh lagi kan repot, dan syukurlah dia berhasil mengatasi semua itu. Yuji Tokaji. Saya yakin sekali banyak di antara kalian yang tidak terlalu menyukai karakter satu ini karena cara bermainnya yang kotor. Tapi kalau kalian bertanya apakah saya membenci karakter ini, jawaban saya adalah tidak. Saya sama sekali tidak membenci karakter Tokaji karena memang seperti itulah karakter ini dibuat. Terlebih lagi, apa yang dia lakukan juga bisa kita kategorikan sebagai strategi untuk memenangkan pertarungan.
karena yang penting di Suzuran adalah kemenangan. Di film juga diperlihatkan kalau Tokaji merupakan rival dari Izaki, meskipun menurut saya pribadi Izaki masih berada jauh di atas Tokaji. Tokaji juga merupakan orang yang sangat loyal pada Serizawa dan kelompoknya. Dia merasa tidak terima ketika Mikami Brothers mau keluar dengan alasan kalah dari GPS. Dia juga tidak terima ketika Izaki akhirnya bergabung dengan GPS. Shoji Tsumoto. Diceritakan kalau Tsumoto merupakan ahli judo. Bisa dibilang dia merupakan orang paling apes di Serizawa Army. Kenapa bang? Karena dia selalu berhadapan dengan musuh yang lebih kuat dari dirinya. Itulah alasan kenapa dia tidak bisa menunjukkan taringnya pada kita semua. Jam tayangnya pun juga tergolong singkat. Itulah alasan kenapa kalian tidak bisa melihat kehebatan dari orang ini. Padahal, kalau dibuatkan urutan orang terkuat di Serizawa Army, saya akan menunjuk dia di nomor 2 setelah Serizawa. Ini cuma pendapat pribadi ya, jangan dimasukkan hati. Cukup dimasukkan dalam pikiran dan mari renungkan bersama. Pertama-tama ya, dia duel dengan Hideto Bando yang merupakan orang terkuat kedua di kelas 2 setelah Rindaman. Bando juga bukan orang sembarangan ya. Di movie diceritakan kalau Bando merupakan salah satu pemimpin dari The Front of Armament. Musuh selanjutnya adalah psikopat dari Hosen Urushibara Ryo, yang merupakan orang terkuat kedua setelah Narumi di kelas 3, tentunya. Dia cukup sial karena berurusan dengan kedua orang ini. Karena itulah, mungkin di Crow Zero 2 dia sengaja dibuat babak belur untuk menyeimbangkan pertarungan pada perang Suzuran versus Hosen. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya bahas. Untuk kalian yang bertanya Mikami Brothers gimana bang? Saya sudah membahasnya di video ini, jadi silakan kalian tonton video tersebut kalau kalian penasaran dengan si kembar kocak itu. Terima kasih.